korupsi nomor 62 Iksus TPK 2022 pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Jakarta Pusat atas nama terdakwa Surya Darmani dan Raja Tamsir dibuka dan dinyatakan terbuka umum. Silakan penuntut umum hadirkan Pak Surya Darmani. Terdakwa Surya Darmani dibukakan waktu. Tolong mic-nya Pak. Mic-nya. Ya, silakan duduk Pak Surya Darmani, Minta Agung Republik Indonesia. Sudah siap dengan tuntutan? Sudah siap dibacakan. Oke, ada dua tuntutan ya. Tuntutan untuk Pak Surya Darmani dan tuntutan untuk Pak Raja Tamsir. Di mana teknisnya? Dibaca satu-satu. Ya, satu-satu. Budayanya kalau timbangannya sama, nanti mungkin Pak Raja Tamsir bisa diktum tuntutannya saja. Atau amal boleh ya. Kemudian untuk Pak Surya Darmani hal-hal yang pokoknya. Karena nanti turunannya akan diserahkan kepada terdakwa dan penasihat hukum. Tuntutan atas nama terdakwa Surya Darmani dengan nomor tulisan perkara HKS 24-M-1-10-M-1-4-2022. Tersangka terdakwa tidak perlu kami bacakan lewat penahanan dan identitas terdakwa nama lengkap Surya Darmani, tempat lahir Medan, umur 70 tahun, tanggal lahir 4 Maret 1952, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal pertama Jalan Bukit Golf Utama, PE 9 RT 012 RW 015 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Bayam Lama, Jakarta Selatan. Nasim Park Residence 1801 Orchard Road, Singapura. 7 Temasek Boulevard Santek Tower 1 4101 Singapura. Agama Buddha, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMP. Riwayat penahanan tidak akan membedakan. Tindak pidana yang dilakukan berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 62 garing Fit.sus Data TPK garing 2022 garing PNJKT.PST tanggal 2 September 2022. Terdakwa dilakukan persidangan dengan surat dakwaan 1 primer sebagaimana diatur dan diancam pasal pidana pasal 2 ayat 1 di pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang RI nomor 15 tahun 2022 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Dan ketiga, primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Fakta-fakta persidangan. Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa transaksi, ahli dan surat serta keterangan terdakwa yaitu sebagai berikut. Dialog dibacakan. Lanjut ke halaman 598 dari fakta hukum. Oleh surat fakta-fakta
Lingkungan nomor 660 garing Bapeda, AMDAL garing Inbu garing Romawi 7 garing 2007 garing 198 baru diterbitkan pada tahun 2007 atas nama PT Panca Argo Lestari masing-masing yang ditandatangani oleh Haji Raja Tamsir Rahman. 3. PT Palma 1 mendapat IUP 26 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Haji Raja Tamsir Rahman meskipun tidak ada AMDAL, SKKL ataupun izin lingkungan. D. PT Serbia Subur mendapatkan IUP diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Haji Raja Tamsir Rahman yang meskipun tidak ada AMDAL, SKKL atau izin lingkungan. C. PT Banyu Bening Utama mendapatkan izin usaha pengelolaan perkebunan atau IUP diterbitkan tanpa AMDAL, SKKL atau izin lingkungan. F. PT Panca Argo Lestari mendapatkan perluasan areal dari 2.980 hektar menjadi 3.800 hektar tambahan 900 hektar pada tahun 2010, namun baru diterbitkan AMDAL pada tahun 2014. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmed Tribaja Praja menerangkan bahwa terbitnya rekomendasi penerbitan IUP PT BBU, PT Palma 1, PT Serbia Subur, PT Panca Argo Lestari adalah atas perintah Haji Raja Tamsir Rahman, dan atas terbitnya rekomendasi tersebut saksi Insinyur Ahmed Tribaja Praja mendapat sejumlah uang yang besarnya antara 20 juta atau 25 juta rupiah, dan saksi menerima uang tersebut dari Saudari Tirta yang merupakan staf atau orang suruhan terdakwa Surya Darmadi. Adapun biaya operasional yang dibutuhkan untuk kegiatan survei dan pembuatan rekomendasi teknis kesesuaian lahan dan teknis ketersediaan lahan ditanggung oleh pemohon izin dari PT Duta Palmago melalui Saudari Tirta yang berkisar antara 75 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah untuk 10 hari kerja. Bahwa benar awal proses untuk pengajuan IUP terdakwa Surya Darmadi dan Haji Raja Tamsir Rahman telah mengetahui dan menyadari area perkebunan yang dimohonkan adalah kawasan hutan. Namun dengan sengaja tetap menerbitkan IUP atau izin usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa selain terdakwa Surya Darmadi mengajukan IUP yang hampir bersama dengan IUP yang diberikan juga mengajukan izin lokasi kepada Haji Raja Tamsir Rahman melalui Kantor Pertahanan Kabupaten Indragiri untuk pemilik PT BBU, PT Palma 1, PT Serbia Subur, PT Panca Argo Lestari, di mana atas dasar rekomendasi teknis ketersediaan lahan yang dikeluarkan, Haji Raja Tamsir Rahman memerintahkan Dr. Andes Bambang Priyono selaku Kepala Dinas Pertanahan tahun 2004 sampai dengan 2005 dan Haji Sah Surya selaku Kepala Dinas Pertanahan 2006 sampai 2007 membuat pertimbangan teknis menerbitkan izin lokasi untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit yang dari hasil pertimbangan tersebut masuk dalam kawasan hutan. Tetapi tetap Haji Raja Tamsir Rahman memerintahkan untuk mempermudah dan membantu proses penerbitan izin lokasi, dan meskipun tidak ada persetujuan penanaman modal atau izin prinsip yang menjadi syarat untuk memperoleh izin lokasi tersebut. Bahwa benar sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 perusahaan-perusahaan milik terdakwa Surya Darmadi lokasinya berada di kawasan hutan tanpa adanya persetujuan penanaman modal atau izin prinsip serta beberapa syarat kelengkapan yang kurang sebagaimana penjelasan tersebut di atas. Hal tersebut telah diketahui oleh terdakwa Surya Darmadi dan Dr. Andes Haji Raja Tamsir Rahman, tetapi tetap diterbitkan izin lokasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, PT BBU, PT Panca Argo Lestari, PT Panca Palma 1, dan PT Serbia Subur. Adapun untuk PT KAT, berdasarkan keterangan ahli mulia Pradata, diketahui PT Kencana Amal Tani berlokasi di Kecamatan Batang Bangsa, di Desa Kelesa dan Desa Lili dengan luasan izin HGU nomor 54 HGU TPN 1996 berasal dari pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan nomor 675 KPPS Romawi 2 1995 tentang pelepasan sebagian kawasan hutan yang terletak di kelompok hutan Bulu S. Bangsal Kabupaten Indu seluas 5.375 hektar untuk usaha budidaya perkebunan kelapa hibrida dan karet atas nama
PT Kencana Amal Tani sehingga status lahannya berupa areal cm. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat pembangunan dan kegiatan pabrik kelapa sawit pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku kerusakan dalam kurung Kepmen nomor 43 MNLH garis 10 dari 1996 untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan vegetasi. D. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah gambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan dalam kurung PP nomor 57 tahun 2017 untuk kriteria tinggi muka air tanah dalam kurung 60 sampai 80 cm. E. Hasil analisa tanah di laboratorium ICBP PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia telah menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah gambut karena telah masuk kriteria baku kerusakan dalam kurung PP nomor 150 tahun 2000 untuk parameter pH dan redox. F. Pada lokasi pembuangan limbah padat tidak ditemukan landfill sehingga limbah padat ditumpuk dalam kurung dumping di atas tanah gambut dengan ketinggian 3 sampai 6 cm. 5. PT Sepeda Subur. A. Telah terjadi kerusakan tanah mineral dan lingkungan akibat pembangunan kebun kelapa sawit dalam kurung kegiatan cut and fill pada pembangunan jalan, pengembangan vegetasi, pohon hutan alam dan penanaman kelapa sawit pada kawasan hutan oleh PT Sepeda Subur Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. B. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah mineral telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan dalam kurung PP nomor 150 tahun 2000 untuk kriteria kerusakan parameter erosi tanah, solur tanah dan batuan permukaan. C. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat pembangunan kelapa sawit pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku kerusakan dalam kurung Kepmen nomor 43 dari MNLH dari 10 dari 1996 untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan vegetasi. Akibat perbuatan terdakwa Sri Darmadi yang melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan telah menyebabkan kerusakan yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup pada kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau senilai 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu rupiah dengan rincian PT Palma 1 kerugiannya sebesar 19 triliun 927 miliar 400 ribu rupiah. PT Sepeda Subur kerugian 12 triliun 219 miliar 481 juta 680 ribu. PT Bayu Bening Utama kerugiannya 15 triliun 884 miliar 130 juta 540 ribu rupiah. PT Panca Agrolestari kerugiannya 7 triliun 604 miliar 295 juta 840 ribu rupiah. PT Kencana Amal Tani kerugiannya 18 triliun 285 miliar 382 juta 240 ribu rupiah. Total 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu rupiah. Kerugian tersebut terdiri dari biaya kerugian lingkungan dalam kurung ekologis, biaya kerugian ekonomi lingkungan, dan biaya kerugian untuk mengaktifkan fungsi ekologi yang hilang. Bahwa berdasarkan laporan dari Lembaga Penelitian dan Pelajaran Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tanggal 24 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut. A. Alih lahan ilegal telah menunjukkan biaya eksternalitas negatif karena kualitas lingkungan mengalami penurunan. PT Kencana Amal Tani, PT Bayu Bening Utama, PT Palma 1, PT Panca Agrolestari, dan PT Sepeda Subur bertanggung jawab untuk menanggung biaya recovery dan proses recovery lingkungan. Apabila biaya recovery tidak dibebankan kepada PT Kencana Amal Tani, PT Bayu Bening Utama, PT Palma 1, dan PT Panca Agrolestari, dan PT Sepeda Subur, maka biaya recovery akan menjadi tanggungan negara. B. Hasil identifikasi terhadap kualitas tanah dan air
melanjutkan pembacaan tuntutan pidana terdakwa Surya Darmadi. Dilanjutkan di halaman 667.3. Terdakwa Surya Darmadi selaku pemilik manfaat PT Bayu Bening Utama, PT Sedulida Subur, PT Palma 1, PT Bencana Amal Tani, dan PT Panca Lestari telah melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengelolaan pabrik kelapa sawit di kawasan hukum yang tidak dilengkapi dengan izin prinsip, izin lingkungan, dan izin pelepasan kawasan hutan, sehingga terdakwa memperoleh harta kekayaan sebesar 7.569.204.327 rupiah dan 7.850.857 dolar Amerika 36 sen yang merupakan hasil tindak pidana korupsi. Fakta hukum tersebut didukung alat bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut: keterangan saksi antara lain Insinyur Ahmed Dwi Raja, Insinyur Pandung Hussein Haji, Insinyur Bowadi, Insinyur Selamat, MMA Nixon SA, Insinyur Enrizal, Haji Zuhair, Caca Iskandar, M. Yafis, Adi Lukadi, Esbud, MSI, Raja Fahruros, Mesos, Muhammad Dewi Setia Budiana, Insinyur Teguh Kristianto, Bambang Priyono, Dr. Andes Syah Surya, Insinyur Hatiri, Dr. Andes Engku Rasma, Dr. Andes A.M. Sadar, Dr. Andes Agus Priyanto Manahara Hatibu, Suradi, Yogi Arianto, Hati Respek, Sofian, Arti Sianto, Putri Ayu, Karini Gunawan, Hari Hermawan, Mega Yumantari, dan keterangan ahli antara lain Profesor Agus Surono, Mulia Pradata, Siswo Suyanto, Rimawan Pradityo, PhD, Felix Joni Joko, Ahmad Bashiruddin Usman, Profesor Sudarudi, Profesor Bernardo Sahabat, Profesor Basuki Wasis, Buri Handayani, dan Dian Kartika Rahajin, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Terdakwa Surya Darmadi telah secara langsung melakukan alih fungsi lahan untuk perkebunan ilegal berupa perkebunan kelapa sawit melalui PT Gula Palma Group atau Dapex Group di Kabupaten Negeri Provinsi Riau yang mengikuti 5 perusahaan, yaitu PT Bayu Bening Utama, PT Sedulida Subur, PT Palma 1, PT Bencana Amal Tani, dan PT Panca Lestari dengan total luas area kegiatan usaha perkebunan sawit sesuai pemberian izin lokasi dan IUP sebanyak 37.095 hektar yang diberikan oleh Raja Tamsir Rahman selaku Bupati Kabupaten Indramayu Hulu periode 1999 sampai 2008. Terdakwa Surya Darmadi merupakan pemilik sekaligus penerimaan manfaat atau beneficial owner dari kelima perusahaan, yaitu PT Bayu Bening Utama, PT Sedulida Subur, PT Palma 1, PT Bencana Amal Tani, dan PT Panca Lestari telah melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengelolaan pabrik kelapa sawit secara ilegal karena masih berada dalam kawasan hutan sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini. Perusahaan-perusahaan milik terdakwa yang telah melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan meskipun tidak memiliki izin pelepasan kawasan dan telah melakukan aktivitas kegiatan perkebunan sebagai berikut: PT Bayu Bening Utama seluas 6.417 hektar yang memiliki HGU namun tidak ada izin pelepasan kawasan hutan. PT Bencana Amal Tani lahan seluas 3.792 hektar memiliki HGU namun tidak ada izin pelepasan kawasan hutan. PT Panca Lestari untuk lahan seluas 3.816 hektar tidak memiliki HGU dan tidak ada izin pelepasan kawasan hutan. PT Sedulida Subur untuk lahan seluas 6.132 hektar tidak memiliki HGU dan tidak ada izin pelepasan kawasan hutan. Dan PT Palma 1 untuk lahan seluas 10.230 hektar tidak memiliki HGU dan tidak ada izin pelepasan kawasan hutan. Dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2022, perusahaan-perusahaan itu sudah terdapat Darmadi dan seluruhnya dalam rangka pemenuhan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara melalui tindakan atas harta yang ada dari tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 39 KUHP. Peraturan pemerintah
kerugian keuangan negara bahwa ada barang bukti yang disita dari terdakwa Surya Darmadi uang sejumlah 1.158.189.583 rupiah 23 sen dan 11.400.813 dolar US 57 sen dan 646 dolar Singapura 04 sen atas nama nasabah Aset Pasifik dan Direct Plantation yang tersimpan pada beberapa rekening Bank Mandiri uang sejumlah 544.922.778 rupiah pada Bank BNI di beberapa rekening atas nama Aset Pasifik dan Direct Plantation sejumlah uang sebesar 3.279.952.618 rupiah atas nama nasabah Aset Pasifik Edited yang tersimpan pada beberapa rekening Bank BNI. Terhadap barang bukti uang dalam rekening tersebut harus dicatatkan di nama suatu negara dan perhitungan sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar 4.796.951.640 rupiah dan 7.885.857 dolar US 36 sen dengan ketentuan apabila nilai uang tunai tersebut jumlahnya lebih kerugian keuangan negara maka sisanya dalam masuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian perekonomian negara. 2. Untuk kerugian perekonomian negara terhadap barang bukti aset lainnya yang telah dilakukan penyitaan baik tingkat penyidikan maupun penuntutan yang disita dari terdakwa atau pihak lainnya yang terafiliasi dengan terdakwa yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri seperti tanah dan perkebunan, tanah, gedung perkantoran dan hotel, rumah, apartemen, kapal, helikopter, kendaraan bermotor, aset dalam reksadana, aset pada beberapa rekening perbankan di Singapura dan Australia yang diperoleh sebelum atau sudah tidak pidana tersebut dilakukan yang merupakan hasil tindak pidana yang dinyatakan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian perekonomian negara. Dengan ketentuan apabila terdakwa dalam 1 tahun dalam 1 ulangi dengan ketentuan apabila terdakwa dalam 1 bulan sesudah putusan pengadilan dalam perkara tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti dan atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban pembayaran uang pengganti maka akan benda yang telah disita oleh jaksa untuk yang guna menutupi uang pengganti tersebut. Namun demikian, pasal 19 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang beretikat baik atas harta kekayaan yang dilakukan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena penuntut umum akan mempertimbangkan terkait harta kekayaan terdakwa yang didalamnya melekat pihak ketiga yang beretikat baik yang menghormati pemenuhan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati yaitu sebagai berikut. 1. Barang bukti berupa gedung XL Aksiata Menara Utama 2. Terhadap aset gedung yang dilakukan penyitaan tersebut terdapat kontrak kerjasama antara PT Kuningan Nusa Jaya dengan tenan atau penyewa selaku pihak ketiga antara lain PT XL Aksiata, PT Hexamanik, PT Kolaborasi Global Sukses dan beberapa perusahaan lainnya sebagaimana dokumen barang bukti kode 33 Romawi. 2. Barang bukti gedung Palma Tower. 3. Barang bukti gedung Menara Palma. 4. Barang bukti berupa tanah bangunan hotel Holiday Inn Express dan Holiday Inn Resort serta barang bukti berupa properti atau apartemen rumah susun. Terhadap aset properti apartemen rumah susun di dalam penyitaan terdapat beberapa properti apartemen atau rumah susun yang dikontrakkan atau disewakan kepada pihak ketiga. Bahwa di persidangan majelis hakim, perkara pokok telah menyampaikan memberikan waktu seluas-luasnya kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik atas perolehan harta kekayaan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 37 Ayat 1 serta ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan didukung alat bukti yang sah bagaimana ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 184 KUHP. Namun sampai dengan akhir persidangan ini terdakwa tidak mampu menunjukkan, membuktikan secara nyata dan pasti bahwa harta benda atau aset terdakwa yang disita dan diperoleh barang bukti tersebut
pidana. Bahwa berdasarkan poin yang di atas, maka terkait dengan penerapan pidana tambahan pasal 18 Undang-Undang Tipikor kepada terdakwa Surya Darmadi secara spesifik dijelaskan oleh Profesor Dr. Agus Surono. Itu pasal 18 ada spesifik terkait pertanggungjawaban kerugian negara, sedangkan kerugian berguna negara tidak diatur, namun si pelaku wajib memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab atau kewajibannya sehingga dapat dibebankan maupun pengganti kepada terdakwa apabila terpenuhi unsur kerugian pada kerugian negara. Namun apabila telah dipenuhi oleh si pelaku maka menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya, seperti halnya terhadap pertambangan. Apabila pelaku tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan reklamasi dan membayar kewajibannya terhadap negara, maka menjadi tanggung jawab negara untuk melaksanakan reklamasi. Sebagai berikut. 1. Pada tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan 11 Mei 2012, terdakwa Surya Darmadi dengan tujuan menyembunyikan dan menyamakan harta kekayaan berasal dari kegiatan berkas uang sejumlah 553.290.200 rupiah kepada Surya Darmadi yang memperoleh anak terdakwa menggunakan rekening PT Palma 1. 2. Pada tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan 28 Juli 2002, terdakwa Surya Darmadi dengan tujuan menyembunyikan dan menyamakan harta kekayaan yang berasal dari kegiatan berkas uang sebesar 3.352 miliar dan seterusnya ke PT Bayas Devel, PT Darmas Agro, PT Darmas Oilpas, Yayasan Tarmis menggunakan rekening bank milik PT Bandung di Utama di Bank Mandiri. 3. Pada tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022, terdakwa Surya Darmadi mentransfer uang sejumlah 331.991.072.111 rupiah ke PT Bayas Devel, PT Darmas, PT Darmas Oilpas, Yayasan Tarmis menggunakan rekening bank milik PT sebagai disebut di Bank Mandiri. 4. Pada tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022, terdakwa Surya Darmadi dengan tujuan menyembunyikan dan menyamakan harta kekayaan yang berasal dari kegiatan mentransfer uang sebesar 2.745.792.251 rupiah ke rekening PT Darmas Agro, PT Darmas Plantation, PT Darmas Devel dan PT Darmas Oil and Fats dan Yayasan Darmas menggunakan rekening bank milik PT Rencana Amal Tani di Bank Mandiri. 5. Pada tanggal 3 Januari 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012, terdakwa Surya Darmadi dengan tujuan menyembunyikan dan menyamakan harta kekayaan yang berasal dari kegiatan mentransfer uang sejumlah 1.491.527.527.239 rupiah ke Darmas Plantation, PT Darmas Agro, PT Darmas Devel dan PT Darmas Oil and Gas melalui rekening bank PT Panca Agro Lestari di Bank Mandiri. Sampai dengan nomor 6, 7, nomor A, B, C, nomor 8, nomor A, B, C, D, nomor 9, sampai dengan nomor 27, membawa hasil tindak pidana ke luar negeri dengan cara menempatkan mentransfer yang disimpan pada beberapa rekening perbankan di Singapura dan Australia, yaitu 1. Rekening bank atas nama aset plastik di Australia dengan akun number 033577193 di Westpac Bank. 2. Rekening bank atas nama Rex ASEAN Limited di Citibank dengan Singapore branch nomor 086560001 yang beralamat di 8 Marina View 21 Ancestor Tower dalam Singapura. 3. Rekening bank atas nama Palm Ridge Limited di Standard Chartered Bank Singapura nomor account 0107197871. 4. Rekening Palm Ridge Limited di Citibank Singapura nomor account 0860722006 dan 5. Rekening bank atas nama World Steel PT Limited di Citibank Singapura nomor account 0860518015. Fakta hukum tersebut didukung oleh keterangan saksi Karolina Gunawan, Putri Ayu, Mega Yuwanti, Nova Rika Ginta, Binting, Rio Prabowo, Julia Redita, F. Inawati, dan keterangan ahli Agus Surama, Yunus Hussein, Dian, Kartika Rahayu, dan juga didukung dengan pengakuan atau keterangan dari terdakwa itu sendiri, yaitu Surya Darmadi, serta didukung dengan barang bukti sebagaimana analisa fakta TPP pada poin 4 di atas. Dengan demikian unsur peristiwa di atas telah terbukti secara sah dan menurut hukum. Berdasarkan fakta sebagaimana kesedaran maka kami berpendapat bahwa unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau keperluan lain di atas telah terbukti. Atau tiga unsur yang diketahui atau patut diduga
pendapat ahli dan doktrin yang didasarkan. Termasuk bahwa unsur yang diketahui atau patut diduganya dianggap dikeluarkan sebagai merupakan hasil tindakan jangan dianggap dibacakan. Terkait pengertian rumusan patut diduganya sebagaimana penjelasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 8 2010 dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa dimaksudkan merupakan hasil tindak pidana atau proses perkara telah dijelaskan dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 15 tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana diuraikan dan termaktub dalam surat tuntutan ini. Pengertian bukti penggunaan cukup secara eksplisit juga diatur dalam ketentuan sebagaimana telah termaktub dalam surat tuntutan ini. Terkait dengan predikat crime dianggap dibacakan. Bahwa seluruh keuntungan yang diterima dari penjualan yang dilakukan melalui PT Palma 1, PT Seberida, PT Pancapo, PT Banyuling, PT Kencana Matan yang sebelumnya berada di Komisidio setelah dikeluarkan biaya minta terdakwa kemudian ditempatkan dan ditransfer ke PT Darko Station selaku holding perusahaan hubungan di Riau milik saudara Kali dalam bentuk pembagian dividen dan pembayaran juga pemeriksaan. Bahwa terdakwa dengan tujuan menimbulkan rekan yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut memerintahkan saksi terkait, saksi karena terdakwa untuk menempatkan sebagai setoran modal dan pinjaman ke beberapa entitas perusahaan milik terdakwa untuk menghindari pembayaran pajak atas hasil tindak pidana yang diperoleh terdakwa melalui perusahaan-perusahaan tersebut. Atas keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut kemudian terdakwa sudah menempatkan transfer mengalihkan keuntungan sebagai dividen dan atau pengembalian hutang pemegang saham. Jadi terdakwa kembali menempatkan dan mengalihkan keuntungan tersebut dalam bentuk deposito dari Mandiri BNI dan Cina Construction Bank Indonesia serta dialihkan kepada PT Aset Pasifik selaku holding perusahaan properti sebagai bagian dari setoran modal pemegang saham. Untuk mengontrol perusahaan-perusahaan saksi karena yang dapat setiap hari melaporkan kepada terdakwa Surya Darmadi maupun anak-anak terdakwa Seri Darmadi dan Ani Darmadi. Pelaporan tersebut dalam bentuk tertulis detailnya laporan rekap saldo maupun laporan EBITDA terkait laba yang diperoleh PT Banyuling Utama, PT Kencana Matani, PT Seberida Subuh, PT Palma 1 dan PT Panca Bolestari. Dan perusahaan perusahaan yang membawa PT Narkes Foundation. Saldo perusahaan tersebut yang membayar hutang atau yang sering disebut dengan earning before interest, tax, depreciation and amortization atau EBITDA. Pada tahun 2021 PT Narkes Foundation berdasarkan internal memo pemberian dividen nomor 08 dan seterusnya tanggal 4 April 2022 perihal pembagian dividen PT Narkes menerima 5 saldo laba akumulasi dalam tahun sebelumnya tahun 2021 adalah sebesar 10.436.336.509.735 rupiah. Keuntungan laba perusahaan PT Narkes Foundation namun tidak langsung dikirim kepada terdakwa Surya Darmadi, namun dividen yang diperoleh oleh perusahaan dimasukkan ke dalam rekening PT Asia Pasifik dengan nomor rekening Mandiri cabang Polda Tower nomor 12.400.069 atas nama PT Asia Pasifik. Berdasarkan nilai tanda bahwa segala yang terkandung dalam performa perusahaan ini terdakwa Surya Darmadi terdapat hubungan ilegal yang dinikmati perusahaan sejak 2005 sampai dengan 2020 sehingga total hubungan dengan PT Banyuling Utama, PT Kencana Matani, PT Seberida Subuh, PT Palma 1 dan PT Panca Bolestari adalah 2.274.248 rupiah dan 234 sen. Di dalam keuntungan ilegal tersebut terdapat kerugian rumah tangga akibat perusahaan tidak mengenakan saldo rakyat dan nilai kerugian sebesar 556.860.000 dan 450 sen. Akibat perbuatan terdakwa secara melawan hukum melakukan hal itu senang untuk usaha pembunuhan ilegal berupa pembunuhan kawasan menurut kejadian pertama grup atau dan Facebook di kabupaten yang telah mengakibatkan kerugian rumah tangga yang sudah secara nyata, jelas dan pasti sebagaimana laporan selalu penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dan penggandaan usaha hubungan sawit oleh PT Vital Manggur berdasarkan hasil perhitungan dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan PPKY nomor P tanggal 15 22 sejumlah 4.751.941.640 rupiah dan 7.885.857 dolar Amerika per 36 sen. Fakta hukum tersebut didukung alat bukti yang saling bersumber dari keterangan saksi Ahmad Jimat Praja, Anak Tamudan, Suewadi, Purwadi, Selamat Yusuf, Desa, Suher, Cecep Skandar, Yabis, Adil Padi, Raja Faulusi, Muhammad Bayu Setiap Biono, Teguh Pistami, Bambang Sulaiman, Stasuya, Abdul Nabi Tebulu, Putri Ayu, Karenina Gunawan, Ari, Hermawan, Mega, Dimakri, dan keterangan ahli, Kamusuhan mulia pada siswa dan Korimbawan, dari Tokyo, Jumlah Aman, Bagi Suri Lukman, Subagni, Pak Muhammad Sudroa, Agus Basuki, Dr. Dian, dan ahli TPPU, Dr. Bukwi dan Dr. Gen.
diuraikan dalam analisis fakta sebagaimana tersebut dalam poin 2 surat dakwaan tuntutan pidana. Dengan demikian, uraian persidangan telah terbukti secara sah dan mendukung. Berdasarkan fakta sebagaimana tersebut dalam maka unsur diketahui atau patut diduga yang merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah terbukti. Arti keempat, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamakan asal usul harta kekayaan. Kaidah pemakan kata pengusaha usul dalam frasa dengan tujuan dirangkai dengan perbuatan menyembunyikan atau menyamakan asal usul harta kekayaan. Artinya perbuatan menyembunyikan atau menyamakan asal usul memang menjadi tujuan terdakwa dan dalam pidana frasa dan tujuan ini sama pengertian dengan disengajakan sebagai maksud atau tujuan. Usul atau semua yang artinya perbuatan beserta akibat yang dituju tersebut memang dikehendaki dan diinsafi. Perbuatan menyembunyikan dalam kegiatan dengan upaya agar orang ini dan tidak dapat mengetahui mengenai asal usul terkait dari hasil tindak pidana. Sedangkan menyamakan adalah perbuatan atau upaya yang dilakukan sehingga pihak lain termasuk aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bahwa harta kekayaan tertentu asalnya dari hasil kejahatan. Sedangkan asal usul adalah mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal. PPTK nomor 2 tentang tindak pidana pencucian halaman 2010 dan seterusnya terkait dengan pengertian teori yang akan dibacakan. Secara umum teori putusan uang dapat diterapkan melalui 3 skema placement dan integration yang akan dibanggakan melalui beberapa metode buy and sell compensation, metode buy and sell conversion, metode legitimate business conversion, metode concealment within business after, metode issue of legitimate business, metode use of false identity, document of commented, metode use of anonymous as type, metode smarting, metode scattering, metode kan, metode buka dan passing. Di mana semua dijelaskan dan termaktub dalam surat tuntutan pidana ini. Bahwa dengan memperhatikan penjelasan sebagaimana yang seperti atas dan hubungan yang rangkaian fakta hukum yang telah dibuktikan di persidangan ini, sebagaimana telah dibuktikan sebagai pada komited unsur menempatkan kasus pengalihan dan seterusnya, karena musuh dengan tujuan menyembunyikan atau menyamakan asal usul kekayaan dapat dibuktikan melalui analisis sebagai berikut. Upaya menyembunyikan atau menyamakan asal usul kekayaan ini sudah terlihat dari adanya fakta-fakta hukum bahwa terdakwa Surya Darmani merupakan pemilik manfaat atau beneficial ownership dari 66 perusahaan, di antaranya PT dengan nama tadi, PT Seberida, PT Banyuning, PT Panca Agro Lestari, PT Palma 1 yang merupakan usaha pemerintah sawit dan pabrik pengembangan sawit Kabupaten juga dulu selama dari tahun 2004 sampai 2010. Terdakwa Surya Darmani telah menerima sejumlah uang yang merupakan hasil tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha pemerintah sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma di Kabupaten juga dulu. Selanjutnya terdakwa Surya Darmani dengan tujuan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul kekayaannya menggunakan informasi kejahatan tersebut dengan cara menempatkan ke dalam rekening perbankan atas nama pihak lain, baik perorangan yaitu atas nama anaknya Surya Darmani maupun atas nama perusahaan-perusahaan PT Darmas Plantation, PT Alfa Ledo, PT Montenegro Mas, PT Aset Mesri dan seterusnya sampai dengan 66 perusahaan yakni Rich, Aset, PT Limited, dan Hox PT Limited. Terdakwa Surya Darmani menyembunyikan atau menyamakan asal usul kekayaan dengan cara membelanjakan uang hasil tindak pidana korupsi dalam bentuk aset berupa pembelian tanah, bangunan maupun hotel yang di atas nama anak-anak terdakwa yaitu Arun Darmani, Surya Darmani dan Bi Darmani maupun atas nama perusahaan yaitu PT Aset Plastik dan anak perusahaan yaitu PT Tundani, PT Harapan Jaya dan sampai seterusnya PT Aset Plastik. PT Aset Plastik Limited. Terdakwa Surya Darmani menyembunyikan atau menyamakan asal usul terkait dengan cara membelanjakan uang hasil tindak pidana korupsi dalam bentuk penempatan modal pada PT Delta Nusantara yang selanjutnya digunakan untuk melakukan pembelian kapal pengangkut Setiogo jenis tangkot dan Max seolah-olah dari hasil yang sah. Terdakwa Surya Darmani menyembunyikan atau menyamakan asal usul terkait dengan cara membelanjakan uang hasil tindak pidana korupsi dalam bentuk pembelian saham MCOL di atas nama PT Menara Kapital Indonesia. Terdakwa Surya Darmani menyembunyikan dan menyamakan harta kekayaan dengan cara penyertaan saham kredit aset PT Limited di Singapura melalui PT Aset Pasifik. Fakta hukum tersebut yang terbukti adalah bukti yang sangat dipercaya dari keterangan saksi-saksi, anggap punya banyak sama dengan saksi-saksi Putri Ayu, Karina Gunawan, Hari Hermawan, Mega Imantri, keterangan ahli, Prof. Agus Samri yang keterangan ahli kemudian dan juga Dr. Boy serta Profesor Bambang Heru Soeharto dan seterusnya. Dan didukung dengan alat bukti lainnya serta keterangan terdakwa itu sendiri. Analisis fakta diketahui pada pembuat pada surat tuntutan pidana. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut, maka unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamakan asal usul kekayaan telah terbukti. 5. Romawi
huruf C, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Bahwa selanjutnya begitu tentang kesalahan, 10 dan pertanggungjawaban pidana dan terdakwa pada dakwaan ini. Menurut pendapat penguasa dan seterusnya dianggap dibacakan. Adapun yang dimaksud kesalahan tersebut menuju kepada sigat batu atau yang sejarah tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dan perbuatan pidana dan sedemikian rupa sehingga terdakwa dan diperkirakan yang melakukan perbuatan tersebut, yakni dengan sengajanya atau dengan lainnya sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dan tentunya unsur yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, maka telah terbukti pula unsur kesalahan yang melekat pada batin terdakwa, yakni diketahui atau patut diduganya merupakan bentuk delik, berarti merupakan suatu perbuatan berupa kesengajaan. Rumusan tadi diketahui menggunakan bentuk kesalahan berupa kesengajaan, sedangkan seperti juga menggunakan bentuk kesalahan berupa kelapaan, media, dan seterusnya. Selanjutnya kan dari persidangan ini tidak ditemukan ada alasan yang dapat menghapus unsur kesalahan maupun dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf, ekspar, demi maupun alasan benar sebelum peristiwa dibunuh. Maka dengan demikian terhadap terdakwa sudah selanjutnya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan dinyatakan bersalah secara hukum. Demikian pula hal yang terkait harta yang terdakwa yang dalam persidangan ini dapat dibuktikan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi ataupun karena terdakwa tidak mampu membuktikan masalah dari hasil atau perolehan yang sah sehingga patut juga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Maka terhadap kekayaan terdakwa yang telah disita dan dijadikan barang bukti dan perkara ini selanjutnya akan dirampas untuk negara sebagaimana ketentuan pasal 31 ayat 1 Konvensi PBB anti korupsi tahun 2003 yang telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 UNCIC United Nations Convention Against Corruption yang pada perbuatan menegaskan bahwa negara wajib mengambil sepanjang dimungkinkan dalam sistem hukum nasionalnya tindakan-tindakan yang perlu untuk memungkinkan perampasan hasil kejahatan yang berasal dari kejahatan menurut konvensi ini atau yang dinilai setara dengan hasil kejahatan ini. Berdasarkan pembuktian pada unsur dakwaan kedua dan ketiga primer, kami penuntut umum berkesimpulan bahwa dakwaan tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kami tidak akan membuktikan lagi dakwaan ketiga subsidiar. Yang mulia, kesimpulan dari uraian yang telah kami temukan dalam analisis juri di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut rumusan hukum tindak pidana yang mengatur dalam diancam pidana pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemeriksaan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan ke 1 primer dan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan kedua dan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 Undang-Undang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan ketiga primer. Bahwa menurut doktrin hukum pidana bahwa seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana tergantung sekurang-kurangnya dari 3 faktor, yaitu sebagai berikut: 1. Menyangkut keadaan batin si pelaku. 2. Hubungan batin si pelaku dengan perbuatan yang dilakukan yang dapat berupa kesengajaan atau kelupaan. 3. Tidak adanya alasan pemaaf dan maupun alasan pembenar. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa daripadanya telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, artinya sehat jiwanya. Terdakwa melakukan perbuatan yang perlu disadar terhadap kehendaknya serta mengetahui akibat-akibat yang dapat timbul dari perbuatannya. 3. Tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi perbuatan atas diri terdakwa. Dengan demikian, pada terdakwa harus dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dengan kata lain, terdakwa dapat dijatuhi pidana karena kesalahannya. Tuntutan pidana. Bahwa sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan. 1. Terdakwa selaku pemilik perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit dan turunannya, pengangkutan serta di bidang properti, tidak menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. 2. Usaha perkebunan kelapa sawit milik terdakwa yang dilakukan dalam kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. 3. Usaha perkebunan kelapa sawit milik terdakwa di Kabupaten Indragiri Hulu tidak menerapkan pola kemitraan sawit rakyat sehingga memperoleh
keuntungan tidak sah atau illegal gain sebesar 2.234.248.248.234 rupiah dan 556.968.453 rupiah. 4. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 4.798.706.951.640 rupiah dan 7.885.857 US dollar dan 36 sen, setara dengan 73.690.300.000 rupiah. Selanjutnya terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Hal-hal yang meringankan: A. Terdapat harta kekayaan terdakwa yang telah disita untuk pemulihan kerugian keuangan negara. Terdakwa telah berusia lanjut. Berdasarkan apa yang dimaksud tersebut di atas, kami selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan menuntut supaya dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili untuk memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Surya Darmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan 1 primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan kedua pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, dan ketiga primer pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Menghukum terdakwa Surya Darmadi dengan pidana penjara selama seumur hidup. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar 4.706.951.640 rupiah dan 7.885.857 US dollar, 36 sen atau setara dengan dan kerugian perekonomian negara sebesar 73.920.690.000 rupiah, 690.300.000 rupiah dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana dinyatakan bersalah dan hukum selain pidana seumur hidup atau mati dan terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. Apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti. Menetapkan barang bukti berupa sebagaimana dalam laporan kami tidak terbacakan, Majelis.
bukti yang terdaftar dalam lampiran A sampai dengan G keseluruhan ya, barang bukti yang terlampir dalam surat tuntutan pidana dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran pengganti kerugian perekonomian negara. 6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan pidana kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini, Senin tanggal 6 Februari tahun 2023. Penuntut umum Muhammad Sarifudin, Sarjana Hukum Republik. Terima kasih ya. Bentar. Itu untuk Surya dan Mati pertimbangan hukumnya sama ya dalam primer. Sama. Kalau sepakat kita baca anunya. Itu Raja Tafsir. Kami sependapat dan dibacakan tuntutannya. Tuntutannya ya, karena dia kan pasal 55 ya sudah. Ya. Lanjut jadi kan Langsung namanya. Langsung apa ya? Si Raja Tafsir. Langsung namanya. Terima kasih. Baik, surat tuntutan pidana atas nama Pak Raja Tafsir, dengarkan nih, lapar ya. Ayo Raja Tafsir cepat. Buka puasa, Pak. Buka puasa. Jawab yang mulia. Sudahlah, dengarkan, bacain, dengarkan. Silakan. Ya, terima kasih Majelis. Surat tuntutan pidana memiliki perkara PDS 23 M110 FT 08/2002 atas nama terdakwa Dr. Andes Raja Tamsir, nama lengkap Dr. Andes Haji Raja Tamsir Rahman MM, tempat lahir Rengat, umur tanggal lahir 72 tahun, 1 Januari 1950, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal Jalan Nabi Mani nomor 14 RT 003 RW 001 Desa Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Agama Islam, pekerjaan mantan Bupati Indragiri periode tahun 1999 sampai 2004 dan periode tahun 2005 sampai 2008, pendidikan terakhir S2. Kami akan langsung membacakan nama tuntutan terdakwa Raja Tamsir Rahman. Kesimpulan, Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan kami muliakan bahwa sesuai perintah pembuktian tersebut di atas maka terdakwa Dr. Andes Raja Tamsir Rahman MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan salah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer penuntut umum. Selanjutnya, dengan memperhatikan fakta selama persidangan, pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada terdakwa Dr. Andes Raja Tamsir Rahman MM harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab. Oleh karenanya, karena perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan kepada terdakwa harus dituntut sesuai dengan perbuatannya. Bahwa oleh karena terdakwa Dr. Andes Raja Tamsir Rahman MM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Maka dengan sewajarnya terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan yang kami muliakan, sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri Dr. Andes terdakwa Dr. Andes Raja Tamsir Rahman, perkenankanlah kami menyampaikan hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. 1. Terdakwa selaku Bupati Indragiri Hulu seharusnya mencegah praktek korupsi dalam pemberian izin usaha perkebunan di kawasan hutan dan tidak membiarkan usaha perkebunan beroperasi dalam kawasan hutan. 2. Perbuatan terdakwa dengan memanfaatkan jabatan selaku Bupati Indragiri Hulu telah menerbitkan izin usaha perkebunan kepada perusahaan-perusahaan milik Surya Darmadi tidak secara prosedural dan bertentangan dengan peraturan perundangan di atas kawasan hutan. 3. Perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu Surya Darmadi sebesar 7.793.204.327 rupiah dan 7.885.857 dolar Amerika 36 sen
atau merugikan perekonomian negara yaitu sebesar 73.990.690.300.000 rupiah. Hal yang meringankan terdakwa tidak menikmati hasil dari tindak pidana dan terdakwa sudah berusia lanjut dan saksi hitam. Berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan serta dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa sudah untuk hakim sudah. Ini simbolik. Mulai Majelis, apa boleh kami minta tolong kepada kejaksaan bisa diserahkan satu kepada ya, makanya itu yang saya minta Pak. Tadi awal sidang sudah saya bangun. Kasih itu Pak. Surya Darmadi. Surya Darmadi kasih satu buku yang mengajukan pembelaan pribadi kan saya. izin majelis. Tadi dalam pembacaan surat tuntutan kami ada handphone sudah salah satu dalam surat tuntutan ini yang sudah handphone. Siap majelis. Sudah. Iya, memang ada di Surya Darmadi. Ya. Oke. Begitu ya, kita sudah sama-sama dengar pembacaan requisitor atau tuntutan pidana dari penuntut umum dari Kejaksaan Agung atas terdakwa Surya Darmadi dan Haji Raja Tamsir. Tidak perlu saya ulangi lagi apa yang sudah dibaca. Ya Pak. Oleh karena itu kami berikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaan atau pledoi. Ya. Saya kasih waktu sampai hari Rabu. Ya, lebih dari 1 minggu Pak. Harusnya tanggal 6, tanggal 13 harusnya. Saya kasihkan sampai hari Rabu. Tanggal 15. ya siap kemudian. Garis. Tanggal 15. Oke. Tanggal 15 karena memang atau seminggu terserah. Sependapat majelis tanggal 16. Tanggal 15 ya. Jangan membantah pula tanggal 15 ya tanggal 15. Oke, silakan dikemukakan apa yang menjadi punek-punek, apa yang menjadi dibahaslah kemudian diajukan. Ya Pak Surya Darmadi bisa bikin sendiri juga pribadi dan juga sekaligus dari penasihat hukumnya. Demikian juga untuk Pak Raja Tamsir bisa menjaga pribadi juga bisa Pak ya. Kemudian juga belajar secara pribadi ada yang melihat. Ya, begitu ya. Berikan waktu sampai tanggal 15. Hukum saya. Ya Pak. Tanggal 15 ya, hari Rabu tanggal 15 ya. Gitu ya. Oke, sebelum persidangan ditutup, ada yang disampaikan dari penuntut umum. Ada? Dari Pak Surya Darmadi ada yang disampaikan? Perlu saya sampaikan bahwa saya sebagai pengusaha dari mulai usaha saya tidak ada TPPU. Kalau saya ada TPPU, aku tambah 2 triliun. Saya tidak ada penambah. Saya ada untung, saya langsung lunasi. Oke, nanti segala konek-konek itu Bapak tulis, Ya. dituangkan dalam pembelaan pribadi ya. Jelaskan di situ. Ya, secara internasional adalah CRS. Ya, nanti Bapak jelaskan. Corporate Reporting Ya. System. Jadi luar negeri semua dicek. Tadi yang dituduh itu semua ada-ada. Iya, ya. Bapak Ada tulis. ya. Ya, Bapak tulis di situ Ya, ya. ya. Ada-ada. Ya. Tolong. Ya, benar. Baik majelis, nanti kami akan siapkan Ya. pembelaan pribadi maupun dari Ya. Oke. penasihat Pak hukum. Raja Tamsir juga demikian ya Pak. Raja Tamsir. Dan ibunya Nanti kalau mau buat sendiri boleh atau silakan sama penasihat hukum Ya. boleh. Ya.
Dan yang mulia, saya sendiri juga ada yang mulia, dan nanti penasihat hukum juga ada yang mulia. Begitu ya Pak, ini Pak Juniper Kirsa dan kawan-kawan, Pak Muhammad, Pak Lizi dan kawan-kawan. Yang mulia, saya kasih masukan. Hari ini kalau saya mega koruptor, saya nggak pulang dari Taiwan menyerahkan diri karena saya bukan mega koruptor. Ya, itu aja. Terima kasih. Tapi nanti kita siapkan. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih Majelis. semua orang itu sampaikan, nanti akan kami pertimbangkan. Ya Pak ya. Demikian sidang kami tunda sampai hari Rabu tanggal 15 Februari 2023. Ya, jamnya menyesuaikan. Beritakan kepada penuntut umum mengenai kala para terdakwa di persidangan ini pada persidangan berikut. Para penasihat hukum hadir. Siap, Majelis. Sidang selesai ditutup. Jaga kesehatan. Terima kasih.